Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, Majelis Guru SD 98 Jangka Aur yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang guru SD 98 Jangka Aur ini dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Selanjutnya tidak lupa mengucapkan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini alhamdulillah sesuai dengan program sekolah kita, bahwasanya sekolah kita itu mempunyai program yang dinamakan dengan komunitas belajar, yang disingkat dengan KOMBEL. Pada hari ini kita memasuki pertemuan kedua ya, dalam kegiatan KOMBEL yang diadakan di SD 98 Jangka Aur, terutama bagi Bapak dan Ibu. Tujuan dari KOMBEL ini adalah untuk meningkatkan kualitas Bapak dan Ibu sebagai tenaga pengajar, untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mengajar, dalam mendidik anak, sehingga anak-anak dapat terlayani dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan hari ini, siang ini, kegiatan KOMBEL ini akan dipandu oleh teman kita, teman sejawat kita, yaitu oleh Ibu Edith Leolita Pematasari. Nah, supaya dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu mengikuti dengan kegiatan yang semangat dan sportif demi meningkatkan kualitas Bapak dan Ibu semuanya. Nah, untuk kegiatan ini bisa dibilang mungkin dari saya sebagai kepala sekolah, sebagai pengantar pembukaan ini, lebih kurangnya dalam kegiatan ini ya kami ya, kepala sekolah sebagai fasilitator ya, mungkin kalau ada kekurangan kekurangan di sana sini, fasilitas yang ada di sekolah ini ya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan ini langsung dipandu oleh saudara atau teman sejawat kita, Ibu Leolita Pematasari. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Baiklah teman-teman, pada hari ini, pada siang hari ini kita akan melakukan belajar bersama. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita akan belajar bersama tentang desiminasi budaya positif. Nah, dalam KOMBEL ini saya akan memberikan materi tentang desiminasi budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita akan belajar bersama-sama, kita berkolaborasi dengan baik. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat bagi diri kita dan peserta didik kita. Sebelum kita memulai KOMBEL ini, ada baiknya kita menyanyikan sama-sama Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu berdiri untuk menyanyikan lagu kita bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah
ada baiknya di siang hari ini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan ibu-ibu memegang satu pena ini 2 orang boleh pilih teman dari sekarang dan maju silakan ke depan. Ayo serang ibu. Satu pena 2 orang. Ayo satu pena 2 orang. Pena 2 orang. Nah, ice dulu. Ayo pilih teman. Nah, hadap-hadapan. Misal ibu. Ayo Pak Jamri. Kesini bu, ada kesini bu. Ada kesini bu. Bilang Pak Jamri. Masih Sesuai sini. dengan laporan. Saya depan mana? Oh, lurus gitu jadi. Udah, penanya letakkan di tengah-tengah. Nah, ayo. Kok baik penanya? Iya, saya kobe. Nah, cara mainnya nih Bapak Ibu. Sebenarnya ini SBG ini melatih otot-otot dan refreshing agar kita pemikiran itu semakin bahagia walaupun di siang hari kita tetap semangat. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, sekarang kalau saya bilang kepala, nanti Ibu lihat kepalanya ya. Pegang Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, diam. Ambil pena. Cari dapat. Ibu Marta, Pak Zamri. Wah, ini kecepatan. Ayo tepuk tangan dulu. Sekali lagi Ibu ya. Sekali lagi ya. Jangan lupa ya. Sekali lagi. Oke. Kepala, pundak. Ayo, kepala ke pundak. Lagi ya. Ayo konsentrasi. Siap konsentrasi. Oke. Kepala, pundak. Lutut, kaki goyang. Ambil pena. Oke Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya. Silakan duduk kembali. Ya Allah. Yang pertama, ya. Kalau siang hari ini Bapak Ibu sangat rawan. Kenapa? Memang jamnya jam istirahat, jam makan dan jam kita pulang. Saya meminta waktu 1 jam ke depan untuk memberikan materi ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Di sini welcome to my YouTube channel. Nanti Bapak Ibu boleh like, komen di channel saya. Setelah itu, nah kita buat kesepakatan dulu. Berhubung ada kesepakatan, di sini kita belajar sambil makan nggak apa-apa, sambil minum juga nggak apa-apa. Jadi silahkan. Jadi boleh diletakkan piring dulu, kita sambil ngobrol-ngobrol, tapi kita sambil belajar seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa ini belajarnya terlalu terfokus, ambil saja belajar sambil kita bercerita dan kita sharing. Oke itu. Tas ajaib, betul Bu Marta. Jadi kesempatan kita, jadi setiap kita mempunyai forum pasti mempunyai kesepakatan, baik itu menggunakan HP di silent. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Suasana santai tapi serius. Setuju Bapak Ibu? Tidak menggunakan HP saat kegiatan belajar. Misalnya saya lagi kelas materi, Ibu asik main HP, kita sepakati Bapak Ibu ya. Ya. Meminta izin apabila mau keluar ruangan. Sepakat Bapak Ibu ya? Lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik. Boleh salah, boleh makanya pemantik. Awalnya seperti prepes terlebih dahulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang setuju tunjuk tangan. Setuju ya. Jadi semua setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju atau tidak? Setuju. Ingat ya jawabannya Bapak Ibu ya. 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu setuju atau tidak? Setuju. Artinya Bapak Ibu menjawab setuju semua. Terima kasih. Perubahan paradigma. Kenapa paradigma itu harus berubah? Ini ada satu pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Seharusnya saya menggunakan e-fokus pada hari ini, tetapi apabila karena waktu hari ini pertempatan hari ini mati lampu, jadi saya tidak bisa menggunakan e-fokus. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Sambil dimakan Bapak, ayo Bapak. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, artinya Bapak A atau B? Ada A dan B. Anda dan teman Anda, artinya Bapak A atau B? Bapaknya A ya. Bapak dan Ibu A, teman Anda B. A katanya, B
bayangkan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman ini. Bayangkan hal di dalam genggaman Bapak Ibu ini adalah hal yang sangat berharga. Gitu ya. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta Anda membuka kepala. Padahal ini adalah sangat berharga bagi Bapak Ibu. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu dengan segala cara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayo dari Mak Bo dulu, atau siapa yang mau menjawab? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Karena hal ini sangat berharga, tapi dengan sekuat tenaga teman Bapak Ibu membujuk merayu agar Bapak Ibu membuka kemalan tangannya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ataukah tetap iya? Silakan Bapak. Cara merayu. Ya, berarti akan Bapak buka kan tangannya? Atau Bapak akan membuka kepalan tangan Bapak karena sini adalah sangat berharga? Kalau tepat rayuannya untuk Oh, Bapak bimbang. Berarti kalau tempat rayuannya Bapak akan Bapak buka gitu. Itu sih sebenarnya. Ada lagi Bapak? Saya, Ya. kalau di genggaman tangan saya ini sesuatu nilai yang mengenai harga diri saya pribadi, tetap saya akan genggam, dipertahankan apapun yang terjadi. Oke, kalau Bapak tegas rayuan, kalau misal harga diri akan saya pertahankan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma. Kita akan mengapa sih? Kurikulum harus berubah, suatu total berubah. Ada apa sebenarnya? Nomor satu, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Kata Bapak tadi ada yang bilang iya tergantung. Ada kata Bapak saya tetap kuku seperti itu. Terus apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Kata Bapak iya dan kata Pak Dovi tidak. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol yang membuka atau menutup kepala tangan? Kita sendiri. Kita sendiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran dengan merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip. Nah, ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar ada pembelajaran berdiferensiasi? Ya, pernah dengar Bapak ya. Nah, kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi ini, apa sih profil Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada 6. Jadi profil pelajar Pancasila itulah menjadi paradigma baru yang akan kita baca. Sebenarnya zaman dulu sudah ada Bapak. Ini hanya saja disempurnakan. Nah, setelah itu, di Ki Hajar Dewantara bilang bahwa agar bibit ini berkembang secara maksimal, kita nih bagaikan seorang petani, anak peserta didik kita itu sebagai semayan padi. Apabila semayan padi itu dipupuk, terus dibasmi ulat-ulatnya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mematikan jamur-jamurnya, artinya kita merawat dengan baik. Begitulah seorang guru itu merawat peserta didiknya bagaimana? Memperlakukan dengan baik, iya kan? Menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sepantasnya. Mereka datang ke sini bukan hanya untuk belajar, tapi kita mendidik dan menuntun. Itu kata Bapak Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, peserta didik yang berkarakter. Di sini namanya ada budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan dari dulu Pak. Cuma kita tidak tahu. Oh ini loh ternyata. Sebenarnya sudah kita lakukan. Mulai dari sekolah dulu waktu kecil kita sudah melakukannya. Apa itu budaya positif? Ayo ada yang bisa memberikan tanggapan apa itu budaya positif? Pertama, apa ya yang menjadi positif perilaku kita sehari-hari? Misalnya datang tepat waktu. Kan apalagi Sasifa Bapak Ibu tahu salam senyum sapa. Sebenarnya itu sudah dari dulu kita sudah tahu itu, tapi sekarang makin hari itu bukan hilang. Kenapa? Karena perubahan zaman. Karena peserta didik kita sudah melihat dunia yang bebas. Kenapa bebas? Dia sudah bisa menggunakan internet dan mengupload bahasa orang luar tidak sama dengan bahasa kita. Kalau kita ketemu Assalamualaikum, Bapak. Kalau di sana kan, hello, hey. Seharusnya kita bersalaman. Bapak pernah tidak dulu waktu kecil kita
datang selalu salaman guru antar guru. Iya. Iya Bapak Ibu ya. Kalau ketemu di jalan, Assalamualaikum Pak, salam jumpa. Nah, di dalam kantor baru datang kita langsung salam-salaman. Itu adalah budaya positif. Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi semakin hari semakin menghilang. Nah, itulah yang akan kita terapkan di sini. Mengapa setiap upacara saya selalu menyalami Bapak Ibu? Saya akan membiasakan budaya positif kita kembalikan lagi. Kalau kita akur guru sama guru, peserta didik lihat ya, waktu guru sama guru akur loh. Gitu. Kita adalah sebagai role model, kita contoh bagi mereka. Ing Nakso sing tulodo, masih ingat Bapak Ibu? Ing Madio Mangunkaso Tukuri Handayani. Mengapa adanya itu? Karena beliau sudah membuat itu, memang sudah dirancang, sudah terjadi. Kita hanya untuk meniru ATM sekarang Bu, ambil tiru terus modifikasi. Terserah Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu mengaplikasikannya seperti itu. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah. Hanya saja pembiasaan yang belum. Sudah dari kecil bahkan. Iya kan Bapak Ibu? Tapi pembiasaannya saja. Nah sekarang Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mulailah pembiasaan tersebut, mulai dari diri kita sendiri. Setelah dari diri kita sendiri, baru ke peserta didik kita. Setelah peserta kita, baru kita akan sejawat. Kita saling berkolaborasi, sudah terjadi, tapi tidak sering kita lakukan. Misalnya nih, Bu Marta, saya tolong ambil video, itu kolaborasi. Bu Iin, nanti saya mau komen nih, minta tolong, itu kolaborasi. Pak, mohon izin Pak, besok saya. Itu kolaborasi. Tapi tadinya mungkin dalam sebulan sekali, kita akan mempersering dalam sebulan 2 kali. Nanti dalam sebulan lagi kita tingkatkan seperti itu. Baik, selanjutnya budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Apa sih Bapak Ibu nilai kebajikan itu? Pertama, jujur, tanggung jawab. Nilai kebajikan apa? Jujur. Kita sebagai seorang guru nih harus jujur. Misalnya gini, maaf ya nak, ibu tadi ada urusan sebentar jadi ibu agak terlambat masuk. Contoh mau minum, kita boleh loh Bapak Ibu buat kesempatan di dalam kelas, ada kesempatan kelas? Ada disiplin kelas, ada kita nggak apa-apa. Mohon izin anak ibu ya, ibu mau minum. Mohon izinnya itu nanti dia, Bu, izin ya Bu, saya juga minum. Itu namanya pembiasaan. Dari nilai kebajikan itu kita melakukan pembiasaan. Permisi ya ibu ya, ibu mau ke toilet. Tolong dulu. Nanti dia juga Bu. Bisa deh, kalau mau minta izin. Saya sudah pernah tuh, saya ambil sampah. Bu Mata juga saya lihat kemarin tuh. Saya ambil sampah. Anak lihat, tidak disuruh, dia ambil sampah karena dia melihat kita. Kita kan kalau kemudian, iya kan Bapak Ibu? Nah, jadi apabila nggak payah disuruh ada sampah, ambil tuh sampah itu nak. Belum timbul kesadarannya. Tapi kalau kita sudah mencontohkan seperti itu, kalau anaknya juga tidak ada perubahan, ada apa dengan anak kita? Itu yang akan menjadi evaluasi kita. Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Konsep inti budaya positif ini memang sangat luas sekali. Dari nilai positif, nilai-nilai kebajikan tadi saya bilang ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada apa lagi Bapak Ibu? Kalau nilai kebajikan itu, apalagi? Integritas, banyak sekali. Kita tuh sudah belajar, tapi karena tidak melakukan pembiasaan ya udahlah, kita seperti itu aja lah gitu. Tapi di sini saya mau guru-guru kita sebagai contoh untuk kali nantinya. Karena apa? Nanti sudah selesai pendidikan saya akan menjadikan contoh-contoh Bapak Ibu ini akan saya beri contoh, video-videonya akan saya tampilkan nanti pada saat pembias. Imbas untuk KKD. Jadi iya Pak, saya mau sekolah saya dulu yang berubah, baru sekolah orang lain. Terlebihnya saya dulu yang berubah, baru untuk guru dan orang lain sebagai contoh. Di situ ada hukum dan tenaga, nanti kita pelajarin. Keyakinan kelas sudah Bapak Ibu ya? Keyakinan kelas. Kan kita juga ada nih keyakinan sekolah ya Pak. Datangnya, maksudnya kita jam 7:30 gitu. Setiap hari Senin kita upacara gitu ya Bapak Ibu. Kita bertanggung jawab atas piket. Sudah kita lakukan Bapak Ibu. Tapi pembiasaannya itu, ya udahlah siapa yang piket nanti itu, ini siapa yang piket? Enggak. Tidak seperti itu. Siapa yang piket dan tidak piket itu kesadaran Bapak Ibu. Tidak harus kan, dulu hasilnya masuk udahlah masalah atau anak. Tidak. Makanya saya memberi contoh walaupun SMP yang belajar upacara tetap saya ikut. Karena apa? Kita sebagai tanggung jawab.
nggak pandang itu anak SMP, tidak pandang karena kita satu atap, kita satu naungan. Jadi belajarlah untuk selalu bergabung dengan orang lain. Jangan, udahlah itu kan SMP, udah SMP aja. Karena dari situlah kesadaran kita tuh timbul. Nanti orang melihatnya, guru SDB bantu gitu. Oh iya, yang lain nanti tertular. Kok kita sebagai guru SMP nggak ikut? Seperti itu. Saya maunya pengennya kita sama-sama berkolaborasi dengan baik. Di sini nanti ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak nakal? Nanti terjawab di sini. Kenapa dia nakal? Kenapa dia tuh dia ribut? Kenapa dia pendiam? Kenapa dia penakut? Di kebutuhan dasar manusia nanti ada. Ada 5 posisi kontrol untuk menghadapi anak-anak yang terlambat, dia nakal, dia suka mencuri, di 5 posisi kontrol. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Dengan segitiga restitusi. Sebenarnya nah sekarang akan masuk ke disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Apa contohnya Pak Aful? Kalau Bapak terdengar di disiplin positif, disiplin aja dulu. Tepat waktu. Tepat waktu. Selain itu, jangan yang itu Bu. Disiplin itu nggak harus tepat waktu Bu. Disiplin itu Bu, Belajar. kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Maksudnya Jadi disiplin. artinya masuk ke pembiasaan, ya Bapak ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bapak Aful ya, Pak. Disiplin positif itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri, ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi diri kita dulu yang kita atur. Artinya otak kita sebagai komputer. Kalau kita bangun jam 5, nanti besok pagi bangun jam 5 lagi, karena dia sudah sebagai kalau komputer. Kalau kita bilang gini, ya udahlah, nantilah maksudnya jam 8. Kita tuh, hati kita tuh, kepala kita tuh ngatur jam 8 gitu Pak. Tapi kalau Bapak bilang nanti gini, nanti jam 4 bangun. Jam 4 itu bangun, coba lah Bapak. Sekalipun Bapak Ibu tahajud, maaf Ibu Marta menyesuaikan. Kalau Bapak sudah bangun jam 3 tahajud, besok malamnya subuhnya lagi Bapak terbangun dengan sendirinya. Karena otak itu sebagai komputer. Itulah kehebatan Sang Pencipta kita. Memang sangat luar biasa sekali. Kita tidak bisa apa ya Pak, namanya itu meniru. Kalau bisa meniru mungkin sudah ada orang buat nyawa Pak, kayak gitu Pak. Jadi disitulah kehebatan Pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai pendidik kita ada menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Artinya, contohnya gini, kebajikan tadi kan tanggung jawab. Apa Bu? Contoh tanggung jawab di dalam kelas. Melaksanakan Piket. Ada enggak Bu kalau anak tuh selalu dia tidak mau piket? Ada. Ada enggak Bu setiap kita lihat kalau kita upacara anaknya datang terlambat? Ada. Ada enggak Bu anak tuh selalu tidak pakai topi atau dasi? Nah, yang itulah Pak yang akan di sepele ya Pak, enggak pakai topi gitu kan? Ya kan? Sepele enggak pakai dasi. Ada apa sebenarnya kata orang tua yang tidak punya uang untuk membeli, ataukah dia selalu dibeliin lupa naruhnya, kan kayak gitu Bu. Nilai-nilai kebajikan ini ingin capai bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa. Ada namanya Bapak Ibu di sini berkebinekaan. Berkebinekaan itu apa sih? Berkebinekaan itu apa? Menghargai bermacam-macam suku yang ada di kehidupan. Suku, agama, bahasa. Ya. Jadi walaupun kita mau menciptakan suatu kegiatan, tolong hargai suku, ras, agama. Jangan sampai kita satu kelas, apalagi seperti kita dalam satu sekolah ini kan ada berbeda agama, berbeda suku ya Bu ya, Ibu di Jambi, Pak Wo, Rinci, ya kan seperti itu sudah berbeda. Artinya Bapak tidak boleh mengunggulkan suku Bapak gitu. Misalnya Bapak kalau Jawa nih, gimana Bu? Saya apa-apa tuh pakai suku Jawa aja. Nah, artinya Bapak sudah menerapkan di sini bebas. Kita melakukan kegiatan apa menggunakan suku kita sendiri gitu, saling menghargai. Motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir tepat waktu di kelas, motivasi apa yang Bapak Ibu mendasari? Mendasari apa? Misal gini, Bapak Ibu hadir nih tepat waktu dan kelas. Apa yang menjadi dasar dari diri Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa tepat waktu dalam kelas itu? Apa yang motivasi Bapak Ibu? Apa? Tanggung jawab. Apa lagi? Kesadaran Kesadaran. atas tugas. Ya, apa lagi?
Selain itu Pak, selain itu Anak-anak berkeliaran. anak-anak berkeliaran, itu motivasi tuh Pak. Ya. Oh betul, apalagi Disiplin. disiplin, ya Pak ya. Jadi pikir lagi, anak-anak nunggu keliaran gitu Pak. Itu motivasi Pak, itu motivasi. Ada berbagai alasan menjadi motivasi. Nah ini ada enggak yang takut ditegur kepala sekolah? Maaf ya, munisi Pak. Terus sekolah enggak negur teman diam. Tapi di diam itu udah enak Pak. Oh di alam itu enak Pak. Kayak gitu. Diam tuh marah. Iya. Terus malu dengan rekan sejawat dan murid. Nah, itu. Nah itu. Terus menghargai diri sendiri, menghalalkan rezeki, menyadari itu tanggung jawab. Terus ingin mendapat pujian. Ada enggak? Saudara kaum Bu Ebi tuh datang pagi udah pede pujian tuh gitu. Kalau sekarang ibu, Gitu. kalau udah Bu Ebi yang duluan, saya duluan. Kalau saya duluan, Bu Ebi nomor 2. Kalau Bu Karena- Ebi nomor 1, saya nomor 2. Karena gini Pak, saya tuh sekarang yang takdiran Pak, dia pagi jadi mau udah mau saya juga pagi gitu Pak. Jadi mau udah mau saya juga harus pagi gitu Pak. Motivasi perilaku. Tapi bukan berarti saya bukan mau dapat pujian ya Bapak Ibu. Iya. Udah duluan aku tak pujian tuh gitu. Karena gini, pada saat nanti saya membutuhkan waktu atau untuk meminta suatu waktu untuk tidak masuk sekolah, insya Allah langsung Bapak tuh mengiyakan seperti itu. Jadi selain saya memberikan peserta didik kelas 3 itu biar dia, alhamdulillah sekarang kelas 3 itu rajin sekolah kayak gitu. Jadi saya bilang kalau ibu tidak masuk artinya ibu memiliki suatu halangan, saya bilang. Anak juga seperti Pak, WA-nya di grup. Nah itu kan sudah suatu kebiasaan gitu kan Pak. Jadi alhamdulillah saya senang kayak gitu. Motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasinya? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, misalnya gini, Bapak terlambat datang, Bapak akan dapat hukuman. Jadi Bapak dapat jadi terlambat kan gitu Pak. Padahal sebenarnya hukuman itu tidak boleh diberikan baik kepada guru maupun kepada peserta didik. Nanti kita belajar untuk mendapat imbalan. Nah, misalnya OBB datang terlambat duluan ya udahlah, saya mengharapkan Bapak kasih 100.000 gitu. Dan tidak boleh seperti itu. Ada penghargaan, misalnya sertifikat, tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan. Saya juga enggak pernah ngeluarin. Bagus Pak, enggak boleh Pak, jangan Pak. Karena banyak menimbul nanti Pak, tadi belakang ada tuh Pak belajar. Untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri. Ayo Bapak pilih yang mana? Ingin menghindari dari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau menghargai diri sendiri? Ya, kita harus menghargai diri kita sendiri. Itu yang jangan bilang, "Bu, Pak, saya minta imbalan." Jangan begitu Kalau ya. hukuman sosial gimana Bu? Hukuman tuh gini Pak, misal gini. Misalnya Saya datang terlambat nih. Terus Pak Kapsek bilang, "Baby kan datang terlambat, tolong tiket sapu ya Baby ini." enggak, yang nama hukuman sosial itu seperti ini. Misal saya terlambat, anak telat. Jadi masyarakat itu yang Gitu ya? yang Komentar gitu. mengomentari. Oh. Itu kan hukuman sosial. Hukuman sosial ya, Pak, ya? Nah, jadi Terus kan kalau ada jadi juga yang Facebook, guru gitu. tidak mau dihukum sosial gitu. Jadi makanya dia datang pagi. Yo. Oke. Terima kasih Dia masukannya takut, Pak. takut juga dengan hukuman sosial. Larinya ke tanggung jawab. Ya, ini ya Pak. Kan itu memang tugas kita ya Pak. Nah, disinilah hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Seru kalau di sini Pak. Jika siswa tidak membuat PR, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo, apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya nih, ada anak yang tidak membuat PR. Ayo, apa yang Bapak Ibu lakukan? Puin, Tanyakan dulu alasannya. tanya dulu alasannya, Mas nih. Gimana? Bertanya alasan. Ah. Pertama tuh paling. Ayo, Kasmul. PR. Aku langsung Bapak hukum atau Bapak tanya dulu atau penyebabnya. penyebabnya apa? Ayo Marta. Kalau saya hukuman. Bu. dikasih nilai. Bapak hukuman. Kasih hukuman. Kenapa alasan Bapak kasih hukuman? Pak? Karena Atau biar dia jerah? biar dia Tidak mengulangi lagi? tidak mengulangi Oke. lagi. Tidak mengulangi lagi. Perbedaan hukuman konsekuensi. Ini Bapak Ibu ya, di sini boleh didengar. Hukuman guru siswa tersebut menghukum selama 10 menit. Hormat di tiang bendera. Itu hukuman. Contohnya. Kalau konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Jadi tidak kerjakan PR nih. Jadi guru bilang, nanti ibu kasih waktu kamu kerjakan setelah. Itu konsekuensi namanya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan di kelas. Kita punya keyakinan di kelas? Iya, dia Ada Bapak Ibu? berdoa. Ya. Nah, disitulah kita menanyakan mengapa, kenapa, bisakah dia berubah, apa motivasinya. Itu adalah restitusi.
Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah, bukannya menghakimi, tapi membantu mencari solusi. Ya. Hukuman itu dilakukan saat terjadi yang sudah terjadi itu menyakitkan perasaan dia. Dia tidak nyaman. Misalnya nih, Bu Iin, gurunya saya menghukum Bu Iin, pasti Bu Iin ada rasa sakit hati dan saya. Iya. Terus kalau ketemu saya, malas nih ketemu Bu Iin gitu. Ada rasa dendam tersendiri. Jadi memaksa, misal saya maksa nih, kenapa kamu pakai sepatu warna hitam? Seharusnya warna putih. Aku punya warna hitam, tapi saya warna putih. Saya tidak tahu nih kondisi Bu Iin. Tanpa Bertanya dulu, kenapa tidak beli? Apakah orang tuanya ada uang? Ataukah jauh belinya? Apa ya pertanyaan Pak? Tapi saya menghakimi gitu lah Pak. Tiba-tiba saya marah, tiba-tiba saya tidak dengar apa alasan anak tersebut gitu. Terus murid merasa takut. Kalau ketemu itu, jadi takut tidak mau belajar sama itu, takut saya. Gitu. Murid menjadi rendah, dia merasa sudah dipermalukan di depan teman-teman itu, dia merasa harga dirinya itu sudah hilang kayak gitu nanti. Nah ini penghargaan Pak, dengar Pak ya, tidak efektif Pak katanya tuh, merusak hubungan sifat iri, betul Pak. Misalnya gini, saya tadi kan duluan nggak tahu kan, saya dapat cerita, pas yang lain, jadi ada rasa iri Pak. Jadi sebenarnya anak peserta didik kita tuh sebenarnya nilai rapor tuh tidak boleh pakai ranking. Sebenarnya kan 13 kan seperti itu dulu Pak. Tidak boleh ranking. Kalau Bapak mau memberikan hadiah, semualah dikasih. Misal satu buku nih, dikadoin nih, kasih tapi ada tulisannya. Nah, anak rajin. Jangan kasih kado masing-masing deh. Anak rajin sekolah. Jadi motivasi Rajin buat rajin buat PR. Jadi kedepannya Pak, saya mau ajak Bapak Ibu gitu, nah tidak ada lagi namanya prestasi, cukup prestasi buatnya di dalam kelas. Ini nanti dapat kami kalau selalu Bu Edit kalau macam itu. Jadi selalu dikasihkan biar motivasi belajarnya, motivasi Kayak berangkatnya, kami. itu meningkat ya Bu ya. Tidak ada lagi namanya ini juara satu maju ke depan. Semua dapat hadiah. Semua dapat hadiah Pak, karena mereka semuanya sebenarnya dia datang ke sekolah dia memiliki minat bakat dia dewek Pak. Aduh yang tidak mungkin di dalam kognitifnya dia kurang, tapi keterampilannya luar biasa. Kayak saya Pak, kalau disuruh kasih soal matematika, mohon maaf ya Pak, tapi kalau saya disuruh nari, oke lah, ayo nari. Saya bela, nggak usah ngambil anak murid kan, saya bela dulu gitu. Nah mungkin Bu Marta, nggak bisa saya nari Bu Edi. Saya itu biasanya kalau kasih soal, saya ayolah maju. Nah kalau begini bahasa Inggris lah, kalau Masnya ada agama aku baju itu ya, gitu kan. Pak Mas boleh sudah lah, saya Bu atletik kalau ini saya ngajarnya model kayak gini bela. Karena kitanya memang lahir memang dengan minat dan bakatnya yang beda-beda. Makanya Pak, kita tidak bisa belajar. Nah, maka dalam kelas saya selalu bertanya, kita mau belajar kayak mana? Di luar atau di dalam? Saya sudah mulai belajar seperti itu. Di dalam lah Bu, kenapa tidak mau di luar? Nanti lah Bu, kadang Bu kita main dulu lah Bu, baru kita belajar. Oke, kalau kayak gitu maunya kita main dulu. Setelah itu nanti dia baru semangat. Bu, nggak usah senang lah Bu. Saya yang capek kalau udah istirahat. Saya juga lapar. Cobalah Bapak Ibu di kelas. Ajak mereka, jangan datang. Saya dulu gini Pak, datang, siapkan, absen. Kayak saya bilang, baca ini dulu nak ya, ibunya ada tugas nih. Baca dulu nak ya, gitu. Dia saya tuh, Bu kapan nih serah Bu? Kapan nih serah Bu? Memang kayak gitu Pak. Tapi setelah saya ngajarin, betul juga ya. Saya dulu kasih ice breaking, setelah itu dia nampaknya sudah agak-agak setengah down kan Pak. Nah kita tuh pintar langsung itu dia ayo Bu lagi Bu sampai tidak ingat Pak dulu jam istirahat. Yaudah kalau gitu istirahat dulu. Nggak lah Bu, laju lah kita. Oh berhasil. Kan kayak gitu. Enak juga berarti Pak. Belajar itu sambil bermain kayaknya anak SMP itu Pak sebenarnya tuh masih belajar sampai tahap kelas itu. Kalau SMA nggak lagi. Kalau SMA tuh memang jiwanya sudah jiwa mau tumbuh dewasa. SMP itu sebenarnya masih ke SD ya sebenarnya. Makanya saya Pak berkolaborasi dengan guru SD, SMP, SMA dalam satu forum tuh Pak. Memang luar biasa, dapat ilmu itu memang luar biasa. Ada guru SMP itu yang cuma, nah ya tuh. Sampai sekarang Pak, alhamdulillah kalau sudah nyapa kami dulu, Bu dulu pertama kali cuek itu udah nggak pakai degur-degur. Artinya di dalam kelas tuh dia dibenci sama anak murid. Dicari tahu kenapa rupanya dia juga.
setelah dia menyapa-nyapa, dia ngajak belajar itu menyenangkan, banyak model pembelajaran yang digunakan. Alhamdulillah Bu Kelly nak Pak. Bu Kelly sekarang Bu Ibu, sharing kan kami dalam kelompok sharing. Bu Ibu ternyata pelajaran yang kita pakai itu memang seru yuk. Tapi menggunakan pelajaran yang asik bermain. Ternyata anak SD, SMP itu setelah kami banyak itu dan Pak, itu senang bermain kayak gitu Pak. Makanya saya langsung terpikir ke Pak Kasbul, pas anak kecil kalau Pak Kasbul datang, Pak di luar, iya Pak, belajar di luar Pak yuk. Ternyata anak itu dia senang belajar sambil bermain. Saya langsung tertuju ke Pak Kasbul, saya bilang, pantas lah Bu, saya bilang ke PP, kalau Pak Kasbul datang, saya bilang, diseru Pak, kita main di luar Pak, yuk kita. Ternyata anakku pengen bebas, dia pengen apa sih pendapat dia berekspresi di YouTube itu dia pengen. Jadi selama ini saya ngajar tuh salah, saya bilang gitu. Masalah Pak, saya masalah, saya ngaku lah. Berarti saya jadi guru selama ini ngajar, duduk ngajar, pulang. Nanti nilai itu, juga Pak lagi. Pasti mending. Saya banyak juga belajar dengan Bu Marta kan. Coba Kak, kalau kayak gini, terus kakak nanti gini ya. Ternyata memang harus belajar lagi seperti itu. Konsekuensi sudah ditetapkan dalam peraturan penguatan jangka pendek. Perlu monitoring, langsung ke itu Bapak Ibu ya, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalnya contohnya apa Bapak Ibu? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Contohnya apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalnya nih, murid melakukan kesalahan misalnya dia mengganggu teman, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Itu minta maaf. Di dalam kesepakatan kelas ada minta maaf apabila kita menggunakan kesepakatan kelas untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Mari kita diskusi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini lari mengeliling lapangan basket selama 20 kali terlambat datang sekolah. Pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol? Pernah. Mengganti kertas kawan yang tercoret? Pernah. Siswa yang sering terlambat masuk jam pembelajaran terus menemui gurunya untuk minta maaf? Ada. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada namanya. Kenapa Pak? Nanti diskusi. Bagaimana pembentukan? Bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Diajak kolaborasi dulu murid-muridnya Bu. Ya. Dari pendapat murid-muridnya dulu maunya apa? Jadikan kesepakatan kelas. Bagaimana caranya Bu? Prosesnya Ibu tuh, prosesnya. Kami tulis masing-masing di papan tulis. Maunya Maunya apa? maju ke depan satu-satu. Semua murid kebagian. Maunya apa duluan? Saya tengok tuh yang pertama. Pengennya kayak mana gitu kan? Ternyata setelah saya pilah-pilah, maunya disiplin dulu yang pertama. Disiplin datang tepat waktu. Oke, berarti apa kemauan anak tuh diterima, ditampung, setelah itu semuanya saya tampung. Iya, bagus Bu, seperti itu ya. Terus bagaimana reaksi anak murid Ibu? Bahagia karena kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan mereka sendiri yang buat. Saya cuma sebagai fasilitator. Jadi anak tuh menyadari bahwa itulah keinginan dia, jadi itulah yang harus ditanggung. Pak, ini masih hidup Pak Bluetooth Pak? Iya. Oke, kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Video satu nih, 5 posisi kontrol. Sayangnya udah pakai ini ya. Iya Pak, itulah nggak lari mati lampu. Giliran Sama ya Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Oke, ibu yang mana? Memahami 1, kelima 2, 3, posisi 4. tersebut, mari kita saksikan kasus Ayo, nyata ibu mana? Hukum, pengalaman kontrol. 20 di sekolah. Hukum, kontrol, manajer, merasa bersalah, hukuman. Dalam menghadapi masalah tersebut. Kontrol. Ibu. Manajer. Bukan. Merasa bersalah, Bapak. Nanti ketahuan di sini. Kalau saya tadi itu merasa bersalah dulu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ini yang hukuman nih. Bu. Ini yang hukuman nomor 1. Saya- Posisi hukuman. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Naik dari ibu. Pergi sana ke lapangan basket. Semakin banyak jawab, semakin banyak. Iya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Dia gak mau disalahin. Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Nadanya agak itu ya. Maaf Bu. Lagi. Maaf sekali. Ya sudah, Iya, lain Pak. kali jangan bikin ibu Iya, susah Pak, lagi iba-iba. ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Coba ini ya. keras. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Dia pun merasa bersalah. Oh, dia susah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lama lagi ya, sayang.
teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, harus 1 jam soalnya. Kerjaan apa beda? Yang terakhir. Limo ya Pak. Limo. Kan Pak. Naren, Hah? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nomor 5 nih, manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memberikan mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mengerjakan kesalahan. Ini materi ini, Bu. Dalam posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas Ada disiplin tindakannya. positif. Disiplin Guru positif. akan dengan tulus Restitusi. memberikan pertanyaan-pertanyaan Oke, kan bermakna sama kakak sehingga kelas. murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya yang materi siapa kita di? Oh, yang Bulina. Oh iya. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana Iya, yang yang pas paling sekolah. ideal? Nah, Posisi sekarang mana yang dapat ini dari- menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi
posisi manajer. Guru penggerak Bu. Iya. Nah, itu sudah dapat materi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tadi mau menyelesaikan masalah menggunakan apa Bapak Ibu tadi? Segitiga restitusi. Jadi setelah menanyakan posisi mana yang harus digunakan? Posisi manajer. Iya, posisi manajer. Memang kitanya harus sabar. Memang harus menghadapi peserta itu memang harus sangat luar biasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau Ada lah, Bu. Ya, Bapak Ibu silakan. Boleh lah kan? Iya. Tadi masalahnya Ibu Evi tadi ngomong ada perubahan anak. Ya. Tanyain dulu mau belajar apa, mau main atau apa segala macam. Pertanyaan saya tuh ya walaupun posisinya murid kita sedikit ya, Iya. ya. Ada sebagian anak yang memang suka matematika. Ya. Ada anak tuh memang sukanya olahraga. Ya. Jadi untuk posisi kita dahulukan apa saja, apa dulu, atau dalam satu waktu itu kita buat kedua-duanya tetap berjalan. Tepuk tangan untuk Indrawati. Karena sangat luar biasa Ibu. Jadi seperti ini. Betul minat bakat anak tuh berbeda. Ada dia anak tuh, kita main di luar, Bu. Yuk kita belajar di luar, Bu. Ada yang tidak setuju. Ayo Bu, kami tidak mau, kami tidak belajar. Nah, Belajar, yang itu ya. bela Bu. Buatlah materi semenarik mungkin yang bisa mengajak anak bisa main di luar dan bisa saatnya dia main di dalam. Walaupun materinya beda. Ya Bu. Satu kan tadi maunya matematika, Ya, matematika. satunya tadi mau PJOK. Ibu kelas berapa? Kelas 5. Kelas lima. Apa materi matematika Ibu? Materi matematika pecahan desimal. Pecahan desimal. Pecahan desimal itu media apa yang Perkalian. digunakan? Kalau Perkalian ya, kata Iya, tadi ya? perkalian. Perkalian itu kalau di dalam kan Ibu oke lah, Ibu kasih materi dengan menggunakan model pembelajaran. Metode Bagi casting, kami. anak yang tadi yang suka belajar dengan Ibu tadi yang tidak di luar, ajarkan. Ibu kan nyanyi joget-jogeting, ada seperti itu? Dia ikut enggak? Ikut, tapi itu tadi malas Iya. bawahnya. Metode itulah yang Ibu gunakan bagi refleksi ya. Sudah belajar nih kan Ibu kan menggunakan Ya, refleksi nih. refleksi. Ibu model apa lagi ya misalnya mereka tuh biar suka. Seperti itu. Artinya Ibu harus mencari, disitulah guru yang kreatif. Ibu akan mencari agar si yang tidak suka belajar dengan Ibu tadi agar tertarik dengan pembelajaran Ibu. Menggunakan media yang menarik perhatian dia. Misalnya dia tidak suka dengan yang angka-angka, ajak mereka bermain. Contohnya seperti ini Bu. Ada suatu pembelajaran itu dia berkelompok. Dia berkelompok. Setelah itu di situ ada meja. Meja itu dikasih pertanyaan. Suruh aja membaca Bu. Membaca. Sudah. Nanti sudah selesai membaca dia putar ke belakang. Selesai membaca dia harus berkelompok. Apa yang kamu dapatkan tadi? Dia akan menjelaskan di dalam kelompoknya sambil bermain. Padahal dia sudah melakukan belajar, tapi dia sambil bermain. Artinya metode cara mengajar Ibu dan media Ibu lah yang Ibu kreativitas Ibu keluarkan. Jadi jangan seperti gini. Artinya Bu, saya ini tidak bisa Bu, dia belajarnya di luar. Artinya saya harus membagi dua kelompok seperti itu. Tidak bisa Ibu, kita tidak boleh membeda-bedakan peserta didik satu dengan yang lainnya. Jadi artinya guru zaman dulu abad 21 itu harus kreatif. Bagaimana pendapat Ibu? Masuk jawaban saya Bu? Jadi intinya Nah ada lagi jawab Nah. tanya seperti ini. Bu di sekolah kami Bukan tidak kreatif, ada Bu. namanya yang namanya TI apa namanya? Apa namanya Pak? KIT ya Pak ya? KIT tidak ada. Pak, Itu Depan ada. sekreatif mungkin. Misalnya kayak saya kemarin kan di situ juga ada nanya di sekolah kami ini muridnya cuma 4 di Jawa ya Pak. Di situ di kaos, dia bilang menurut saya 4 dan bos kami itu udah ada nak beli kertas biar susah. Ditanya lah sampai WI atau KPP kami, Ibu sudah PNS? Sudah Bu, Ibu sudah P3K? Sudah. Sisakanlah gaji Ibu 10.000 untuk beli origami. Anak kan suka yang warna-warni ini Pak. Jadi sisakanlah 10.000. Saya Pak di bawah tuh diprotes sama Bu Depni. Meja kau kayak gitu ya. Beli belah yang halu-halu. Malu juga saya Pak. Jadi sisakanlah rezeki kau tuh Ebit untuk biar anakku nyaman di kelas kamu. Seperti itu Bu. Jadi guru, tidak ada nak pakai pecahan desimal tadi Bu, perkalian, pakai lidi, pakai tutup botol, pakai apapun yang menurut Ibu itu masuk ke dalam. Kalau Ibu pengen tuh lihatnya di YouTube.
banyak sih model-model pembelajaran, media pembelajaran agar murid itu merasa nyaman, senang gitu di dalam kelas. Kayak mana jawaban itu pasti ada yang mau ditanya lagi? Ada apa langsung aja, ini kan sharing ya kita ya, ada apa? Ibu saya lagi. Ya boleh Pak. Oke. Ya, terima kasih. Uang yang ngajari itu anak kan, Iya. kalau anak minat mesti. Iya Pak, pertama minat dulu, belajar, dapat ya belajar. Kalau sudah minat tuh, kemauan dia tuh kira. Iya, betul. Nah, saya ini apa yang kata ibu-ibu tadi, senang dengan guru. Iya. olahraga. Iya. Anak-anak semangat olahraga. Iya. Tapi saya Sampai ini Dia ya. di lapangan ini aneh. kalau menurut saya anak tuh semangat untuk bermain di Luar. luar. Betul. Semangat untuk belajar di luar. Luar. Tapi ternyata bagi saya tidak kenapa anak itu oke itu berolahraga di luar. Ya. Ternyata Pak main apa Pak? Main sepak bola. Ternyata anak paling banyak waktu bermain sepak bola itu 20 menit atau 10 menit udah bosan kan? Bosan. Nah itulah itu bagaimana untuk anak tadi itu bersemangat dalam olahraga. Minat ya, Pak. Tadi ya. Oke. Boleh bantu Nah, jawab. saya sekarang sudah menerapkan pembelajaran yang namanya bervariasiasi. Diferensiasi minat bakat peserta didik. Kita mau supaya jangan bosan olahraga jadi yang Sesuai minat bakat. yang pertama kita harus bermain Kebutuhan siswa. Iya, bermain yang menyenangkan tadi sebelum masuk ke materi yang sebenarnya. Kayak SDG lah. Nah, banyak olahraga, bermain biasa dulu, gerak supaya senang untuk menarik Perhatian. semangat Belajar ya kan. belajarnya tadi itu dia bervariasiasi. Berdiferensiasi dari minat bakat. Iya. Silakan Bapak kalau mau menambahkan Bapak. Bella, terima kasih. Kalau sesuai dengan ibu-ibu yang diterangkan tadi bahwasanya anak SD, anak SMP itu masih banyak yang bermain. Iya, Pak. Enggak. Jadi kalau pembelajaran olahraga itu memang seharusnya banyak permainan. Apalagi kalau permainan itu memang ya harus ada hadiahnya gitu kan. Cuma ya karena keterbatasan dana sekolah ibaratnya kan untuk memberikan hadiah kepada anak. Ya mungkin contohnya gini, anak-anak itu paling senang kalau kegiatan 17 Agustus ya. Seperti kayak kemarin lah ya. Jadi kegiatan itu tuh bisa dijadikan olahraga. Contoh, yang penting kan anak itu bergerak ya. Kuncinya itu anak itu bergerak. Misalnya permainan melempar bola. Dalam melempar bola tuh ada beberapa permainan tuh seharusnya bola kecil ya. Kalau mungkin Pak Kaspul tahu lah kan. Kalau di guru olahraga tuh ada beberapa permainan bola, di antaranya bola kecil, ada bola besar. Nah kalau melulu main bola kaki, pertama ya fasilitas kita tidak mendukung. Nah terus yang kedua itu ya kalau permainan bola tuh macam mana permainan bola yang tidak kita menunjukkan prestasi. Contoh kita nak tanding ke tingkat kecamatan, kita tidak usah lah sampai ke situ ya lah, karena kan prestasi nak sampai itu kan susah ya kan. Nah ikut O2SN itu susah. Ya, yang penting anak tuh bisa bermain senang dengan menggunakan bola besar, bola kecil. Nanti di dalam permainan bola besar itu banyak kegiatan permainan bisa ditengok di YouTube atau di mana kan ada jenis-jenis permainan bola besar. Entah itu melempar estafet atau berebut bola. Nah, itu. Jadi kalau konsep saya itu karena memang tadi sesuai dengan Bu Ebi tadi itu bahwa anak SD itu SMP juga masih senang bermain. Nah, macam mana kita ciptakan model yang bermain itu untuk menarik anak. Kalau masalah apa tadi itu prestasi itu nanti lah dulu. Iya Pak. Mereka menciptakan dirinya ya Pak. Tampil dulu. Yang penting anak tuh ya bergerak lah. Kalau dalam sehat tuh berarti kalau anak yang sehat tuh kan bergerak. Coba kalau anak yang enggak mau bergerak berarti tidak sehat. Nah itu mungkin nanti Pak Kaspul bisa memberikan hadiah bulu-bulu ibaratnya kan, bulu-bulu apa. Nah yang hadiah yang kecil-kecil tapi meriah untuk kegiatan permainan. Mungkin itu ya. Nah itulah Pak. Ya, jadi kalau dalam olahraga anak bertanding kadang-kadang
Oh, Iya. menekan Itu menekan diri dia tuh tertekan dia. Betul. Jadi tidak boleh anak memaksakan. Biarlah dia tuh berekspresi. Biar mereka Baik berekspresi. sekolah. Kalau ngomongnya nak lakukan yang terbaik, itulah Semangat, udah gitu aja. Kasih motivasi. Ya, kasih motivasi anak semangat nak, Ya. jangan paksa. Jangan, Iya. kamu harus yo pakai. Tidak boleh. Iya, Pak. Boleh. Jadi dia merasa beban. Dua saya tingkat dini ini sebenarnya tidak boleh sama sekali memaksakan anaknya. Tidak boleh. Saya pernah ikut pelatihan waktu itu di Bulian selama 1 minggu Pak. Saya ingat itu. Jadi jangan paksakan anak itu bermain, ya biar dia bergerak. Kalau dalam Bergerak. pertandingan ini, Oh, beda ya bermain dan bergerak ya. iya. Kalau dalam pertandingan penonton, waduh. Biar natural ya, rasanya biar natural ya. natural. Kedua sini Yang penting dia ada. sudah melakukan semampu dia itu. Berarti itulah kemampuan dia. Itu udah masuk ke kurikulum ini ya. Iya, Jadi saya tambah sedikit ya Pak Kasbul. Jadi setiap kita membuat pembelajaran, Bapak ini 1 sampai 6 luar biasa memang. Kalau kami ini 1 bulan gitu kan, kesepakatannya sekali ngomong sudah gitu. Bapak bisa aplik pas 1 sama pas 2, pas 3. Masih enak lah Pak ya. Pas 4, 5, 6 nih yang memang luar biasa saja. Mereka sudah bisa berpikir positif. Jadi Bapak buat kesepakatan sebelum belajar. Bisa di luar nih, pemanasan, habis pemanasan. Nah, kesepakatan belajar kita habis belajar nih harus tuntas. Siapa udah tuntas, kayak mana nanti kamu dapat nilai ini nanti nih, gitu kan Bapak kan? Artinya kesepakatan kelas, kesepakatan Bapak belajar dulu. Pertama, tidak boleh main-main misalnya kan. Kedua, harus kita belajar dengan serius sambil bermain. Jadi kalau misalnya dia berpikir lagi Pak, kami kok nggak serius nih, tidak dapat nilai ini. Nah, kan gitu Pak. Jadi memang dia menyelesaikan dari awal sampai akhir itu dengan tanggung jawab. Gitu, jadi buat kesepakatan dulu, Bapak harus artinya Bapak itu harus tegas. Jangan anak yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur anak. Jangan, emang aku tengok tuh Pak Kasbul selalu baik hati dia kalau main kan. Nah, gitu kan. Nah, artinya Bapak sekarang harus menenangkan kesepakatan Bapak. Belajar Bapak tuh kayak mana sih yang ingin Bapak sampaikan dan Bapak kasih ke anak. Nah, kayak gitu. Yang kedua, medianya tadi Pak. Medianya anak tadi kan yang cewek ini biasa tidak suka bola. Yang cowok sukanya bola. Bapak tengok di materinya apa? Suka tidak suka? Itu harus belajar. Bola besar, bola kecil. Soalnya apa? Di tes kita, tes PNS, tes CP3K ada Pak, lapangan ukuran berapa Pak? Ya enggak? Teori. Teori itu harus tidak suka dia, tidak suka. Iya. Tapi di teori harus kita kasih, itu wajib loh. Saya masih ingat tuh berapa lebar, panjang lapangan sepak bola di tes CPNS tuh. Walaupun tidak suka, kan memang anak tuh kita dari awal ada asesmen diagnostik. Kita memilih pembelajaran aku disuko, dia hobinya apa. Jadi nanti Bapak pilih-pilih, oh si Riki sama dia biarlah di bola bela kayak ini. Artinya Bapak tekankan dia minatnya ke bola. Oh artinya kalau Raki sama itu bulu tangkis, suruhlah dia bulu tangkis. Seperti itu Pak, sesuai dengan minat dan bakatnya lah Pak. Memang anakku memang kayak gitu lah, walaupun dikit tapi karakternya beda-beda. Emang luar biasa, apalagi anak banyak gitu kan. Berarti harus gurunya ini harus berpikir ekstra keras memang untuk mengkondisikan peserta didiknya seperti itu. Emang Pak? Ada yang mau tanya lagi Pak? Pas ya. Ya. Jadi untuk tahun depan minta media olahraganya berbanyak Pak. Makanya ada nih bola. Jadi saya pengennya ada atletik ya. Ada memang atletik itu kena gerak, yang banyak gerak jadi atletik. Semuanya gerak olahraga semua olahraga, tapi di atletik perlunya. Jadi tahun depan saya minta, ini saya rencana saya untuk memang lebih di materi saya itu atletik. Atletik. Jadi mau Bapak, saya mau Bapak itu itu ya. janji sama SD Pak minjam alam ya, disuruh ya. Alam atletik yang berdiri lucu kayak gini kan ada dulu kan banyak juga. Lompat gawang banyak gitu. Kalau buat dari kertas 1 kali pakai gimana? Ya bola ya cukup lah sih kok bola voli cukup saya boleh atletik itu yang kita di sekolah ini satu masalah bola badminton di Dulu sekolah. mereka anak gerak tadi Pak yang belum mereka biar bergerak. Iya, biar bergerak itu tujuan penting khusus kelas 1, kelas 2, kelas 6 gitu kan. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup. Terima kasih hari ini
Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, peserta didik kita terutama. Di sini saya minta maaf apabila dalam penyampaian materi saya kurang berkenan di Bapak Ibu. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati dulu Pak Jamri.